Katanya mie instan sudah jadi hebat. Stok aman numpuk lagi, saya masan kanan jatuh di pojokan. Dunia pusing, instan datang bertubi-tubi. Sidang penuh, ruang penuh sikit lagi. Instan tiba, ikuti pojokan, ikuti gratisnya. Berdua datang senyum-senyum. Adi varian baru, sangat pedas Habibi. Dari ruang tanpa bingung, akhirnya numpuk di depan sapam jadi mancing. Kebun kopi petani bekerja, memetik bijinya lebih gembira. Kopi dikemas tapi dikirim ke gudang, lalu ke pabrik olahan tercium sadar. Yang hujan deras panen terlambat, harganya naik turun negosiasi ketat. Bekun mogok jalan kiriman tertunda, itulah tantangan SCM yang ada. Distribusi dan sampai ke warung, kita minum kopi hati pun senang. Rasa sultan rakyat yang hebat, dari kebun sampai cantik semua terlibat. Perjalanan dari kebun hingga ke kedai kopi menggambarkan kompleksitas yang rumit dalam rantai pasok kopi. Petani sebagai aktor awal dalam proses produksi membudidayakan biji kopi melalui praktik penanaman dan panen yang cermat. Menurut Sasawamuharam et al., rantai pasok kopi Arabica Gayo di Aceh Tengah melibatkan berbagai pihak seperti petani dan pengempul yang berkontribusi pada perjalanan produk dengan mengumpulkan dan mengolah biji kopi mentah sebelum diangkut ke gudang untuk disimpan dan didistribusikan. Para petani ini sering menghadapi risiko akibat kondisi cuaca yang tidak menguntungkan dan fluktuasi pasar yang menekankan kerentanan tahap awal dalam rantai pasar. Di kebun kopi dengan cerah, petani menanam dengan penuh harap. Biji kopi dipanen dengan semangat, menuju pasar berjalan menyulam. Kopi Arabica dari Gayo dibawa ke kebun, diproses dari kebun ke kedai kopi. Rantai pasoknya penuh ceria di tengah hujan, dan fluktuasi harga petani berusaha. Tanya bagai pencemat mereka, menjaga bisa sampai ke tangan kita. Kopi Arabica dari Gayo untuk diproses dari kebun ke kedai kopi. Rantai pasoknya penderita dari gudang, penyimpanan kopi dibawa menuju kedai kopi. Yang disajikan setiap dengan rasa, sejernih payah petani di sana. Arabica dari Gayo untuk diproses ke kebun ke kedai
kedai kopi, mereka sopir bercerita. Kopi yang kita nikmati meraih perjalanan panjang. Petani akan membawa usus cantik kopi yang sempurna. Setelah kopi tiba di gudang, kopi akan melalui tahap pengemasan dan persiapan distribusi. Tahap ini sangat krusial, melibatkan pengelola logistik secara strategis untuk memastikan pengiriman tepat waktu ke fasilitas pengelolaan. Gangguan pada fase ini dapat berdampak signifikan pada efisien rantai pasok secara keseluruhan, khususnya karena banyak usaha kecil dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar dalam menerapkan praktik logistik dan distribusi yang berlanjutan. Sebagian dicatat oleh Li dan Lu. Dari gudang siap berangkat, mulai tahap pengemasan. Yang akan disiapkan dengan hati-hati agar kita sampai ke pabrik dengan tepat waktu. Dari gudang ke pabrik proses yang berhenti, tak boleh terlambat, logistiknya mati. Distribusi tepat agar kopi sampai dengan kualitas terbaik. KM hadapi tantangan berat, logistik yang berkelanjutan jadi kunci. Dan perencanaan yang kita jadi penentu rencana perjalanan di hari. Sama berhenti, tak boleh terlambat. Logistik yang rapi, distribusi tepat agar kopi sampai. Rantai pasok dengan pilihannya, perencanaan semua bisa. Prosesnya sangat berhenti, tak boleh terlambat, logistik yang rapi, distribusi tepat agar kopi sampai dengan kualitas terbaik. Kopinya sampai ke pabrik dengan perjalanan
Setelah proses pengolahan, kopi dikirim ke berbagai distributor yang memegang peran penting untuk memastikan kopi sampai ke konsumen akhir, baik melalui gerai, retail maupun langsung ke kafe. Kesenjangan pembagian keuntungan di antara pelaku rantai pasok cukup signifikan. Wright et al. Menyoroti bahwa produsen kopi secara historis hanya menerima persentase kecil dari harga eceran, sebuah tren yang disebabkan oleh dinamika pasar yang ditandai dengan asimetri informasi. Wright et al. 2024. Ketidakadilan ini mengancam mata pencaharian petani kecil, sehingga penting untuk menerapkan praktik rantai pasokan yang transparan demi meningkatkan keadilan yang berkelanjutan. Kopi diolah siap dikirim melalui distributor yang pegang peran ke gerai kafe yang memasok sampai ke sini dengan tepat waktu tapi dibalik harga kopi yang mahal. Produsen kopi hanya dapat sedikit kesenjangan pembagian keuntungan mengejar petani yang harus berjuang di pasar yang berkepastian. Informasi terlihat di masalah tidak menerima sebagian kecil sementara banyak pihak ambil untung lebih tapi dari harga kopi yang mahal produsen kopi hanya dapat sedikit kesenjangan bagian keuntungan dengan petani kecil yang harus berjuang untuk keadilan penerinya tanah sadar. Harga kopi yang mahal kopi hanya dapat sedikit kesenjangan bagian keuntungan menghargai bagi harus berjuang kopi yang Ketika kopi sampai di kafe lokal, strategi distribusi yang efektif menjadi penting untuk menjaga kualitas dan kesegaran. Kedai kopi menerapkan berbagai strategi logistik yang sesuai untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, seperti dibahas oleh Riswanto et al. Dengan fokus pada optimalisasi tahap akhir rantai pasok. Riswanto et al. 2024. Strategi ini melibatkan pemahaman terhadap preferensi konsumen dan penciptaan suasana yang menarik guna membangun loyalitas pelanggan. Strategi distribusi jadi kunci menjaga kualitas dan kesegaran agar pelanggan selalu
strategi logistik sederhana. Selera konsumen berkualitas yang terus terjaga. Kedai kopi yang nyaman, strategi logistik rencana meningkatkan. Dia pelanggan tersedia, kopi segala penuh aroma, dibuat dengan kita yang teliti, kelahiran yang ramah dan cepat, timbangan nyata lama. Kopi yang nyaman, strategi logistik rencana. Meningkat pengalaman yang istimewa, biar pelanggan setia kopi kafe lokal. Bukan hanya minuman, tapi kenangan kembali dan pelayanan membuat hati senang. Meskipun narasi rantai pasok terlihat sederhana, tantangan tepat ada di setiap tahap. Pemantauan berkelanjutan dan pengumpulan data di seluruh rantai pasok dapat memberikan wawasan yang mendorong perbaikan operasional, khususnya melalui teknologi canggih seperti IoT yang dapat mengoptimalkan logistik dan meningkatkan keberlanjutan dalam produksi kopi. Menurut Lee dan Lu, keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama dalam rantai pasok kopi. Witt et al. Mengidentifikasi berbagai inisiatif dalam rantai kopi global yang bertujuan mencapai tujuan sosial ekonomi dan lingkungan dengan menekankan tanggung jawab kolektif seluruh aktor untuk menjalankan praktik yang bertanggung jawab. Seiring meningkatnya kesadaran lingkungan konsumen, upaya keberlanjutan menjadi semakin penting untuk mempertahankan relevansi pasar. Keberlanjutan jadi perhatian dalam rantai pasok kopi global. Inisiatif terus dikembangkan agar bumi tetap terjaga. Tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang lebih baik, menjaga alam dan sosial kita. Itulah tujuan yang ingin kita raih. Yang bertanggung jawab kita lakukan dengan hati-hati, dengan berkelanjutan kopi agar semua bisa terus menikmatinya. Tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang lebih baik, menjaga alam dan sosial kita. Itulah
tujuan yang kita raih. Kesadaran lingkungan terus berkembang, konsumen kini lebih peduli. Keberlanjutan semakin penting agar kopi tetap relevan di pasar. Tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang lebih baik, menjaga alam dan sosial kita. Itulah tujuan yang kita raih. Berkelanjutan dari rantai kopi menjadi langkah menuju masa depan dengan tanggung jawab bersama. Bumi dan kopi akan tetap lestari. Dalam praktik logistik, pengaruh analisis data terhadap peningkatan efisien operasional sangat signifikan. Ghazi menekankan bahwa pemanfaatan analisis bisnis dapat merampingkan proses logistik dan meningkatkan kinerja bisnis regional secara keseluruhan. Analisis ini mendukung kebutuhan perbaikan berlanjutan dalam pengelolaan rantai pasok kopi, menciptakan ekosistem yang menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan. Sebagai kesimpulan, transisi dari panen kopi hingga menjadi secangkir kopi melibatkan berbagai tahap, masing-masing dengan tantangan dan peluang yang unik. Integrasi berkelanjutan ke dalam rantai pasok yang mendorong oleh inovasi dalam teknologi dan strategi logistik pada akhirnya akan menentukan ketahanan dan efektivitas jaringan pasok. Oh my god, udah semenit lebih dah. Efektivitas jaringan pasok kopi seperti yang diusulkan oleh Carl et al. Terdapat kebutuhan mendesak untuk kerangka kerja yang mempromosikan praktik Grand Supply Chain Management yang mampu menyelaraskan kelayakan ekonomi dengan kesadaran lingkungan. Perjalanan kopi dengan demikian mencerminkan narasi kompleks tentang produksi, konsumen, dan keberlanjutan yang menegaskan perlunya pendekatan logistik dalam manajemen rantai pasok. Dari kebun kopi yang hijau, pagi cerah matahari pagi, biji kopi siap untuk diproses. Tapi perjalanan masih panjang, masih jauh. Perjalanan kopi penuh tantangan, dari biji yang dipetik hingga secangkir kopi. Berlanjut dari kunci utama, menjaga alam dan hasil bumi. Itulah yang harus kita jaga. Inovasi hadir dalam teknologi, membantu distribusi lebih efisien. Namun tetap harus ada kesadaran untuk lingkungan yang lebih baik. Perjalanan kopi penuh tantangan, dari biji yang dipetik hingga secangkir kopi. Menjadi kunci utama, menjaga alam dan hasil bumi. Itulah yang harus kita jaga. Bersuplai jadi jalan.
memandu ekonomi alam dan alam mesti kopi tetap lestari dan bisa dinikmati sepanjang masa perjalanan besar. Perjalanan kopi penuh tantangan, dari biji yang dipetik hingga secangkir kopi berkelanjutan jadi kunci utama. Itulah yang harus dijaga. Wah, panen tahun ini lumayan ya. Asal hujan gak mendadak deras lagi. Minggu lalu biji kopi hampir hanyut ke sungai. Begitu hidup petani kopi. Menurut Salamu Haram et al., kami ini ujung tombak rantai pasok, tapi paling rentan sama cuaca dan harga pasar. Pak Andi, biji kopinya nanti saya kirim ke gudang ya, tapi hati-hati, harga lagi naik turun nih. Negosiasi sama pengepul bisa bikin kepala pening. Harga naik, saya senang, tapi kalau biaya pupuk naik, itu namanya plot twist. Oke. Di kebun kopi petani bekerja, memetik bijinya penuh dia. Kopi dikemas tapi dikirim ke gudang, lalu ke pabrik olah harum kecium sayang. Biji kopi seperti yang terbaik, dibersihkan rapi, dijaga kaki. Dipandang perlahan warnanya coklat tua, harus semerbak hati terbuka. Kopi bungkus siap dibungkus menarik, dikirim ke kota cepat dan hati. Hanya kedai kopi disebut hangat, wangi menyeruak bikin hati semangat. Pembeli pun datang duduk sambil tersenyum, menikmati kopi minumnya malam, sambil bercerita tawa pun berderak. Kopi jadi teman di setiap hari ramai, dari jauh-jauh sampai di cangkirku. Perjalanan panjang penuh rindu, terima kasih kalian semua bekerja. Nikmat bermegah Oke, kopi dari Pak Adi sudah siap. Sekarang pengemasan dan persiapan distribusi. Li dan Lu bilang kalau logistik di sini macet, semua ikut macet. Truknya siap, asal supir nggak ikut lomba tarik tambang lagi. Minggu lalu berangkat jam 2 paginya. Pantas kopi varian fresh sampai di pabrik jadi varian aging well. Kadang hujan deras, panen turun terlambat, menanam tumbuh. Negosiasi ketat, tepung berjalan, hilang tertunda, itulah tantangan. Itu emang ada gunanya selesai. Stoknya bisa keluar tarik menunggu bahan. Belum datang pesanan menumpuk, pelanggan bertanya, semua harus cepat. Cari jalan keluar, dapat hidup genap, cuaca tak menentu, biaya yang membengkak. Koordinasi cepat, kerjasama erat, agar semua lancar sampai tujuan lagi. Petani berdoa cuaca jadi cerah, supaya panen tepat waktu. Rantai pasok panjang, banyak yang terlibat, semua saling dukung agar sukses bersama.
bersama meski banyak rintangan. Kita tetap masih strategi dijalankan. Solusi ditemukan dalam diri. Bersama jaya SDM kita kuat demi masa depan yang lebih baik. Setelah kopi diproses, saya kirim ke retail dan kafe. Tapi West et al. Bilang bagian keuntungan paling kecil justru ke petani. Saya kepikiran harus bikin sistem distribusi transparan. Ya, biar semua pihak adil, jangan cuma konsumen yang dapat light cantik, tapi petaninya nggak bisa beli gula. Selamat datang ke kedai saya. Kami pakai strategi logistik khusus untuk menjaga kopi segar. Seperti dibahas Ruswanto et al. Rantai pasok yang rapi itu seperti cappuccino yang pas, seimbang, hangat, dan dingin banget. Akhirnya dari kebun saya sampai juga di sini. Ya Pak Andi, dari kebun sampai cangkir, semua terlibat. SCM itu bukan cuma teori tapi rasa. Langsung distribusikan sampai ke warung. Kita meminum kopi hati senang. Rantai pasok rapi kerja hebat. Dari kebun sampai ke cangkir. Kerja panen dengan cinta di kopi, seperti penuh gembira, tergoda disimpan di angkut barang, berkoordinasi tanpa kesalahan begitu, mengelola sampai sempurna. Aroma kopi harum bikin ceria, lalu dikemas rapi siap dikirimkan sampai ke pembelian tepat waktu. Supir truk berangkat dalam jam, meski hujan deras tetap bertahan. Kelasan kedai kopi, bagikan SCM berjalan-jalan. Semua senang akhirnya dicangkir. Kopi tersalin kita minum hangat. Hati pun murni terima kasih semua. Pekerja hebat kopi Indonesia selalu bermanfaat. Dari kebun Ke gudang. Ke distributor. Dan akhirnya ke cangkir Anda. itulah perjalanan kopi panjang, rumit, tapi penuh cerita. Kalau rantai pasoknya hijau dan adil, semua bisa tersenyum sambil minum kopi. Itulah perjalanan kopi yang panjang, dari penjauh ke harapan. Lewati hujan terik mentari siang, semua dengan cangkir hangat. Petani tersenyum saat panen tiba, memetik biji dengan hati gembira. Dikirim ke pabrik diolah sempurna, harum yang menarik udara senja. Rantai pasok hijau dan berkeliling, setiap langkah ada mimpi. Kerjasama erat, saling berbagi, menjaga alam untuk generasi nanti. Kopi pun sampai ke kesudahan, kembali datang semua berbiasa sambil bercerita, canda pun timbul. Secangkir kopi jadi tersedia. Bukan sekedar lidah, Tapi cerita cinta dari semua yang bekerja
sekarang termasuk ke Adi dan Jaya. Kita minum kopi yang Di sebuah kampus di Pontianak, ada dosen terkenal bernama Pak Adi dengan julukannya Pak Profesor atau Pak Dokter. Tapi Pak, kopi dangdut. Kenapa? Karena setiap kali mengajar sebelum menjelaskan teori, pemasaran, atau perilaku konsumen, beliau selalu mengejek mahasiswanya bernyanyi kopi dangdut. Kopi dangdut dari kejauh sampai ke lidahku, harum wangi rasanya nikmat. rasanya nikmat Perjalanan panjang penuh cerita hangat, petani jamu pergi memetiknya bijinya, tersenyum penuh bahagia ke gudang disimpan rapi, dipilah api ke pabrik diolah sepenuh hati. Kopi dangdut pergi jalan jauh, kata berhenti hujan berturut untuk mogok di tanah. Tapi hanya tak senang menyerah. Biji disangrai warnanya coklat, aroma harum bikin berpikat. hingga dikirim sampai di kedai. Semua tersenyum riang kopi dangdut. Bukan sekedar minum di waktu sejam, memang kerja sama menikmati dengan keinginan kita semua kompak. Pak Adi sambil goyang sedikit, mahasiswa sudah ketawa-ketawa. Kalau kalian masih ngantuk, jangan salahkan saya kalau nanti teori marketing berubah jadi teori goyang pinggang, katanya. Suatu hari Pak Adi mendapat undangan mengisi kuliah umum di Singapura. Masalahnya, acaranya full English. Bahasa Inggris Pak Adi cuma kuat untuk good morning dan where is the toilet. Mahasiswa yang tahu hal ini langsung heboh. Pak, nanti kalau grogi di Singapura nyanyi nggak? Nyanyi aja Pak. Pak, nanti kalau grogi di Singapura nyanyi aja Pak, saran Rina. Nyanyi apa? Tanya Pak Adi. Nyanyi dangdut lah, biar orang bule tahu kalau Tiga teh panen, tiga kopinan, kopi belum masalah. Masih berjalan ke kebun jauh, Melewati pedesaan, pikiran kisah terasa kepala. tersenyum meski jembatan, Bibir berhati tertutup, tujuh bersama. Olahraga kita cowok. tak ibu. Langsung tiga ya, langsung tiga. Tiga kali panen, tiga kali tantangan, terus di jalan, kapal pun tertahan. Koordinasi cepat, kerjasama dipegang agar kopi sampai kita semua senang. Pabrik di sana menyebar bungkus sapi, sekali bisa ke warung, ke kedai, supaya pembelinya minum kopi setiap hari, 3 kali panen. Akhirnya terbayarkan hati
Maka minyak putih kerjasama meluaskan rantai kasih. Menjaga rasa bangga. Pak Adi, kalau saya nyanyi ini nanti orang Singapura mikir saya nyanyi Bang Toib di Orchard Road. Akhirnya sebelum berangkat, Pak Adi minta bantuan mahasiswa untuk latihan bahasa Inggris, tapi caranya tetap unik. Mahasiswa membacakan materi pemasaran dalam bahasa Inggris, lalu setiap 5 menit harus diselingi lagu pop dan dangdut. Kami bukan kopi biasa dari kebun jauh sampai gereja lewat hujan sering dari siang. Langsung baik Pak. Petani memetik biji berharga dengan senyum dan penuh rasa bangga. Telaga dan alphabet diolah sempurna. Harum busuk udara tepat hujan adil untuk semua jaga bumi kerjasama erat saling berbagi rasa agar kopi sampai pudar kamu yang masih tentang sebatang seribu Pak Adi, nah marketing juga begitu. Kalau produknya unik, orang bakal bilang this is not an ordinary product. Tiba di panggung kuliah umum, Pak Adi mulai dengan bahasa Inggris seadanya. Good morning, my name is Adi and I love dangdut. Penonton kaget tapi mulai tertawa. Lalu beliau ambil gitar dan nyanyi. Goyang kopi hitam, goyang aroma wangi dari kebun jauh sampai di hati. Petani memetik biji pilihan, kerjasama hebat rantai pasokan. Kemudian disebut perlahan, lalu ke pabrik diolah sempurna. Biji sangrai harum menggoda, kopi siap kemas dibiji semua. Goyang kopi susu, goyang cappuccino rasanya mantap, bikin semangat baru berkembang. Panas matahari bersinar, semua dari api semaju, kirim ke dada, memberi menunggu, senyum teriakan. Semua terlibat, kopi Jakarta, semua masyarakat. Minum sambil senang, perjalanan panjang dan menceritakan kopi Indonesia kita. Pak Adi lalu menjelaskan konsep product definition. Like nasi padang,
Many dish, many choice. That's how working works. Setelah acara banyak dosen dan mahasiswa internasional minta foto bersama. Bukan karena materi akademiknya saja, tapi karena pembawaan unik dan keberanian Pak Adi. Pak Adi pulang ke Pontianak dengan pelajaran berharga. Kadang untuk menaklukkan dunia kita nggak harus sempurna, cukup berani jadi diri sendiri dan bawa sedikit goyangan. Dalam kopi dangdut ceria semangat. Kopi dangdut. Air rasa rasanya nikmat, perjalanan cerita hangat. Tapi memetik ceria. Dibawa ke gudang, disortir perlahan. Kita Allah sampai semua kopi siap minum gembira. Ini bukan kopi biasa, lewati hujan dari siang. Setiap tangan bekerja sama agar sampai cangkir penuh sayang. Pantai pasir hijau menjaga bumi, kerjasama adil untuk semua hati, bukan sekedar minuman diminum. Perjuangan luar biasa. Dari jauh kebunnya ke warung kopi, cerita panjang ini penuh harmoni. Kopi dangdut, kopi istimewa, bukan kita biasa, kopi kita semua.